Teman-teman, jadi ada hal yang kocak banget. Ketika Iran menyerang beberapa wilayah di Israel, di Tel Aviv dan di Haifa, gak lama kemudian akun resminya IDF itu tentara Israel, menulis sipil Israel sedang ditarget oleh Iran. Dunia tidak bisa tinggal diam. Kocak sekali. Kita akan bahas dalam konten kita hari ini bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Sudah lama banget kita nggak konten di channel ini, dan hari ini banyak sekali progres perubahan update yang terjadi di sekitar bumi Palestina, di sekitar Syam, di sekitar Baitul Maqdis yang saya rasa perlu kita bahas secara mendalam dan mendetail. Ya nggak sedalam itu sebetulnya, karena ya kita terbatas durasi, apalagi kayaknya kalian males dengerin saya ngomong panjang lebar ini. Oke teman-teman, kita akan memulai dari tentang kapal Medellin. Ini sudah lumayan lama ya, tapi saya merasa tertarik untuk membahas masalah ini. Kapal Medellin ini kapal yang diinisiasi oleh Greta Thunberg. Kalau nggak salah dia itu warga Inggris ya. Jadi beberapa aktivis dari Eropa datang berbarengan dengan menaiki kapal laut, kapal Medellin, melalui Sisilia, jalurnya jalur perairan Mediterania, dan targetnya itu menembus blokade Israel terhadap Gaza, niatnya berlabuh di Gaza. Saya juga kurang paham, ini mau berlabuhnya itu di pelabuhan yang mana? Karena di Gaza ini ada dua pelabuhan. Satu pelabuhan Gaza, namanya satu lagi pelabuhan Khan Yunis. Teman-teman, sebetulnya usaha untuk menembus blokade Gaza lewat laut ini bukan hal baru ya. Tahun 2010 lalu ada dua usaha dari laut untuk masuk ke Gaza. Pertama, Freedom Flotilla atau kapal mafia Marmara yang diinisiasi oleh Turki. Saat itu juga ada beberapa aktivis kemanusiaan dari beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia, dan kita semua tahu ya, ada Ustadz Ferry Nur di situ, ada juga Ustadz Mas Surya, Fahrizal, ada almarhum Nur Ikhwan Abadi, ada Bang Onin juga dalam kapal itu. Intinya dalam Freedom Flotilla kali itu, kapal laut ini dihadang, dicegat oleh Angkatan Laut Zionis Israel dan diserang sampai beberapa krunya itu, beberapa awak kapalnya ditembak, dieksekusi mati di situ. Ini kejadian berdarah yang akhirnya viral saat itu, 2010 pertengahan. Nah, nggak lama setelah itu, kurang lebih 6 bulan setelahnya, ada lagi usaha melalui kapal laut. Kali ini MV Salam namanya, kapal laut MV Salam. Saat itu ada 7 aktivis kemanusiaan dari berbagai belahan dunia yang mengawal bantuan kemanusiaan melalui kapal angkut barang. Dan diantaranya adalah salah satu aktivis dari Indonesia yang bernama Muhammad Hussein Gaza. Saya sendiri, saya hadir saat itu. Tapi kita nggak gerak dari Turki atau dari Sisilia, Italia. Kami bergerak dari Suriah, Latakia. Jadi ternyata saya juga pernah ke Suriah teman-teman. Tapi tahun 2010, saat itu belum terjadi konflik di dalam wilayah Suriah, karena konflik itu kan terjadi 2011 kalau tidak salah ya. Jadi saat itu saya datang bersama 120 aktivis kemanusiaan jalur darat dari India, kemudian ke Bangladesh, Pakistan, Iran masuk ke Turki, Suriah, Libanon, Mesir. Nah, ketika di Suriah ini beberapa aktivis kemanusiaan mayoritasnya itu terbang dari Suriah menuju Mesir, naik kapal pesawat terbang. Kecuali 7 orang yang diamanati atau dipercayakan untuk mengawal bantuan kemanusiaan yang diangkut oleh kapal angkut barang. Nah, di antara 7 orang itu ada orang dari Malaysia, ada dari Azerbaijan, ada dari Jepang, ada dari Kashmir kalau nggak salah itu ya. Ada dari India, satunya dari Indonesia. Nah, saat itu saya yang diamanati atau saya yang dipilih ketika kita sedang berjalan dari wilayah wilayah Suriah, Latakia, menuju Gaza. Saat itu di perairan internasional. Jadi belum masuk ke wilayah teritorial Palestina, masih di perairan internasional. Kami dikepung oleh beberapa kapal laut. Kalau nggak salah 2, seingat saya 2 ya. 2 depan belakang sudah standby, dan drone di atas kepala kita sudah berkeliling-keliling. Apache juga sudah siap. Apache itu helikopter yang digunakan oleh Israel ketika menyerang Mafia Marmara beberapa bulan sebelumnya.
Nah, saat itu kami juga sudah wanti-wanti, wah ini kayaknya kita kejadian lagi nih. Jadi memang mencekam saat itu lumayan, dan saat itu media sosial nggak semasif hari ini. Jadi kalian nggak tahu berita ini kan, kecuali konten kali ini aja saya cerita. Nah, jadi saat itu kita juga negosiasi, kapten-kaptennya negosiasi dengan IDF Israel itu, angkatan lautnya. Wah, kita nekat, kita mau tembus masuk Gaza karena kita bawa bantuan kemanusiaan dan kita nggak bawa senjata apa-apa. Tapi kami diancam akan diserang, akan ditembaki. Ya sudahlah, daripada kita terbunuh dalam kondisi konyol ya, kita nggak bisa melawan mereka juga kan. Akhirnya ya udah, kita akhirnya terpaksa merapat ke Al-Arish, pelabuhan Al-Arish di Mesir. Saat itu akhirnya kita masuk ke Gaza melalui jalur darat dari Mesir ke Gaza. Sampailah saya di Gaza tahun 2011 tanggal 5 Januari. Jadi memang jalur laut ini sudah beberapa kali kita coba dan kita bisa katakan hampir mustahil ya. Dan dunia nggak bisa berbuat apa-apa juga. Itulah yang dinamakan blokade, teman-teman. Blokade dari darat, laut, dan udara. Penjara terbesar di dunia, masyarakat warga Gaza 2,3 juta warganya ya diperlakukan tidak manusiawi di sana, apalagi hari ini. Jadi kemarahan-kemarahan itu sudah terjadi sejak ya hampir 2 dekade yang lalu ya. Kita berkali-kali berusaha tembus. Nah, teman-teman, memang pada akhirnya kapal Medellin tidak bisa berlabuh. Namun pesannya sudah sampai kepada kita. Semangatnya sampai pada kita. Semangat mereka itu berlabuh ke jiwa-jiwa kita dan ini harus kita jaga. Ini adalah inti dari perjuangan itu. Bukan hasil, tapi proses. Itu yang ingin fokus di situ. Akhirnya dari kapal Medellin muncullah ide Global March to Gaza. Dulu juga pernah ada Global March to Jerusalem 2011 atau 2012, saya nggak salah 2012 deh. Saat itu ayah saya juga ikut dalam Global March to Jerusalem di Laut Yordan. Namun ya kita tidak bisa berbuat banyak. Jalur laut tidak bisa, jalur darat pun juga tidak bisa. Kali ini Global March to Gaza diikuti oleh beberapa negara-negara Arab, dari Tunisia, Maroko, kemudian dari Aljazair ya, bahkan dari Mesir juga ada, dan juga negara-negara Eropa dan Indonesia. Bangga sekali saya dengan antum semua nih. Ada kalau nggak salah 12 orang warga Indonesia yang hadir di situ ya. Ada Mbak Zaskia Meka, ada juga Mas Hibatur Rahman, ada beberapa artis-artis dan influencer ya, luar biasa memang. Tapi ya saya juga sudah membaca bahwa ini nggak akan masuk ke Gaza, dan memang dari statement penyelenggara juga memang mereka tidak rencana masuk ke Gaza. Jadi sebetulnya Global March to Gaza ini rencananya ingin mengadakan aksi di perbatasan Rafah, Mesir. Nah, karena kenapa mereka tidak masuk ke Gaza? Kan itu mustahil hari ini. Kalau mereka maksa masuk ke Gaza ya hanya akan jadi pertumpahan darah antara tentara-tentara Zionis menembaki para aktivis yang tidak bersenjata. Memang kalau saya lihat di beberapa rilisnya, press release, rencana mereka itu awalnya adalah aksi aja di depan perbatasan Rafah, menekan dunia internasional, menekan pemerintah Mesir agar mau membuka perbatasan agar bisa dilalui oleh belasan ribu kontainer logistik yang rusak. Yang bukan rusak ya, yang terbengkalai, yang ngangkat di perbatasan Rafah di luar Gaza itu. Nah, tapi ya kita lihat ternyata jangankan sampai ke Rafah ya, sampai ke Ismailiyah pun nggak bisa. Banyak yang masih tertahan di Kairo. Kemudian pada aktivis yang kedapatan sedang menginap di hotel pun bahkan di sweeping hotel-hotelnya itu, kemudian diserbu. Bahkan ada yang baru nyampe ke bandara langsung ditangkap, dideportasi kembali itu. Ini bagi kami yang memang selama 12 tahun terakhir ini bolak-balik Mesir, Gaza, ini bukan hal yang baru. Saya juga nggak aneh dari awal. Sebagaimana saya yakin sebetulnya bahwa Greta Thunberg ini nggak akan sampai ke pelabuhan Gaza, saya juga yakin bahwa memang pihak Mesir pun juga nggak akan membiarkan gerakan Long March ini, yang jalur darat ini, tembus ke Rafah. Bahkan ada beberapa teman-teman yang berkomunikasi dengan saya, mengirim pesan, bertanya kira-kira gimana nih, ikut apa enggak nih saya nih, gimana sarannya. Saya bilang, wah kayaknya sih kalaupun harus ikut, pihak Mesir pun belum ada restu, belum memberikan respon ya, karena nggak mudah juga teman-teman, nggak mudah juga. Ini masalah kedaulatan Mesir juga, meskipun tetap ya memalukan sih, memang apa yang terjadi di Mesir ini memalukan sekali.
bagaimana masyarakat ini tidak bisa melewati perbatasan-perbatasan atau cek-cek poin militernya. Ya tapi sekali lagi kita nggak aneh lah. Kita nggak aneh, memang sejak awal perbatasan Israel itu bukan hanya di wilayah Palestina. Tapi Yordan, Mesir itu juga sudah masuk kekuasaan Israel, meskipun secara ya kasat mata gitu ya, atau secara tak terlihat. Artinya Barat dengan Israelnya itu dia sudah memang menguasai sistem yang ada di sekitar Gaza dan Palestina itu, teman-teman. Jadi jangan aneh juga ketika Mesir nggak bisa berbuat banyak karena semua sudah berada di bawah ketiak otoritas Israel. Tapi tetap seperti halnya kapal Greta Thunberg, kapal Medellin, pada akhirnya bukan hasil yang kita ingin fokus di situ, tapi proses. Ya, puluhan ribu aktivis yang berjalan ke Mesir, ya melalui darat, melalui udara, kapal pesawat terbang. Intinya mereka bergerak karena mereka ingin menunjukkan keberpihakannya. Mereka ingin menunjukkan bahwa kita nggak terima, kita nggak bisa hidup melihat genosida di depan mata kita diam saja. Kita harus berbuat apapun. Kalau bisa kita bayar mahal sampai ke Mesir. Luar biasa. Itu yang ingin kita rawat, semangat itu, dan itu harus ada dalam tubuh kita. Dan kita bicara ini, kita juga bisa. Kita bisa melabuhkan perjuangan kita di sana. Kita bisa menggerakkan hati kita ke sana. Untuk fisik mungkin terbatas, tapi pemikiran, jiwa, dan semangat itu nggak bisa dibatasi. Maka ini penting untuk kita jadikan pelajaran bahwa bagaimanapun inti dari semua ini adalah kita menolak untuk diam. Genosida ini kejamnya semakin parah. Beberapa hari terakhir ini, ya Allah, saya melihat kiriman dari teman-teman saya di Gaza. Sudah 300, teman-teman. 300 warga Palestina dibunuhi ketika mereka sedang berjalan dari tenda-tenda mereka untuk masuk ke wilayah titik distribusi. Jadi gini, saya kasih gambaran apa yang terjadi di Gaza hari ini. Israel tidak membiarkan belasan ribu kontainer itu masuk ke perbatasan Rafah. Tapi Israel dengan Amerika punya sistem atau mekanisme distribusi versi mereka. Amerika memasukkan bantuan melalui Yordan, kemudian di Rafah itu mereka membuat semacam satu area khusus untuk distribusi. Jadi dibuat semacam beberapa jalur. Udah kayak inilah, kayak ngasih makan hewan aja, ngasih makan kambing gitu kan, dibuat beberapa jalur, nanti dikasih dibagi-bagiin dengan alasan ketertiban dan agar lebih sistematis. Tapi yang terjadi, teman-teman, warga Gaza itu kalau mereka mau mendapatkan tepung-tepung terigu, bantuan logistik yang gak seberapa itu, mereka harus bangun jam 2 pagi. Dini hari masih ngantuk, masih lemah, masih capek. Mereka harus berjalan, dipaksa berjalan sepanjang 12 km bolak-balik dengan kondisi lapar, lelah, ngantuk. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa, mereka nggak punya opsi banyak. Mereka harus tetap bergerak untuk mendapatkan makanan, untuk mengantri. Tapi yang terjadi di tengah jalan, mereka ditembaki, mereka dibunuhi oleh sniper-sniper Zionis. Ini fakta. Saya nggak bisa tayangkan di sini karena pasti di-banned oleh YouTube. Kalian bisa cek nih, kalian bisa masuk ke grup Instagram, kalian bisa masuk ke Telegram saya, M. Hussein Gaza Telegram. Gabung ke situ, nanti akan saya kasih video-video asupan-asupan, bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk melihat kondisi mereka hari ini seperti apa. Bayangkan, mereka berjalan dengan kelelahan, dengan kelaparan, kehausan, di tengah jalan ditembaki. 300 lebih terbunuh. Mereka nggak bersenjata, mereka tidak menjadi ancaman. Mereka hanya ingin berjalan, ingin mendapatkan makanan, itu aja. Yang saya bikin miris itu adalah kalau kita berada di posisi si keluarga yang sedang menunggu di tenda. Karena mereka sudah tidak punya rumah, jadi mereka tinggal di tenda-tenda yang tidak layak juga sebetulnya. Seorang anak, seorang ibu, dan beberapa anaknya. Ya, jam 2 pagi harus menerima fakta bahwa ayahnya meninggalkan mereka. Wahai nak, anak-anakku, wahai istriku, tunggu sebentar ya. Baba mau keluar. Aku, ayah mau keluar dulu. Mau ikut ngantri, mengambil bantuan tepung agar kita bisa makan besok. Berjalanlah ayah itu 12 km dalam kondisi lapar. Di tengah jalan ditembak, didor, terbunuh, syahid. Sang ayah tidak kembali ke tendanya, namun yang kembali adalah tubuhnya yang sudah terbujur kaku, jenazah sang ayah. Anak-anaknya dan sang istri, kelaparannya tidak hilang, hausnya tidak hilang.
Namun sekarang mereka ditemani oleh kehilangan dan duka pilu, perih. Memang genosida ini hari ini benar-benar sangat biadab. Tapi yang lebih biadab adalah ketika kita diam, ketika kita tidak bersuara, tidak berpihak masalah ini. Itulah yang terjadi kenapa akhirnya Greta Thunberg bergerak. Kenapa ada global march to Gaza. Karena mereka tidak ingin diam, karena mereka tahu diamnya kita artinya kita merestui genosida itu terjadi. Kalau kita diam, teman-teman, melihat genosida kezaliman ini kita diam, maka apa kabarnya kalau kezaliman itu sampai ke rumah kita suatu hari nanti? Kalau kezaliman itu didiamkan dengan alasan itu mau urusan mereka, nggak usah ikut campur. Nanti ketika kita tertimpa genosida seperti itu, kita mau ditinggalkan, diabaikan oleh dunia. Itulah makna dari kemanusiaan. Setelah kapal Medellin, lalu Global March to Gaza, kita sekarang juga disibukkan juga oleh perang antara Iran dan Israel. Ini bukan perang baru. Memang selama ini ada suhu panas antara Iran dan Israel. Israel ini ya perwakilan Amerika dan Barat ya. Dulu saya juga termasuk orang yang meyakini bahwa ini drama. Nggak mungkin Amerika dan Iran ini perang beneran. Jujur saja, itu adalah pemikiran saya dulu ketika sebelum saya ke Gaza. Ya, namun kesini-sini ketika saya di Gaza, saya ikut kuliah. Ya, satu mata kuliah, bukan mata kuliah, satu jurusan namanya tuh Syu'un Israiliyah, urusan keisraelan. Di situ saya mempelajari Israel dari semua dimensinya, sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi, finansial, sampai militernya. Dan saya mendapatkan satu fakta sejarah dan geopolitik, memang itu permusuhan antara Amerika dan Iran itu benar-benar ada. Meskipun kita juga tidak menafikan ada juga hubungan diam-diam di bawah meja mereka. Itu wajar sih. Selalu ada seperti itu. Antara Cina dengan Amerika kan ada nih persaingan ekonomi yang sangat besar. Tapi di bawah meja juga mereka tetap ada beberapa hal yang mempertemukan kepentingan mereka. Nah, tapi hal-hal yang mempertemukan kepentingan mereka itu tidak menafikan memang ada permusuhan besar di atas meja itu. Itu yang jadi topik utamanya. Kalau hari ini masih ada yang menganggap itu drama, masa drama sejauh ini? Sampai bunuh-bunuhan. Lihat berapa korban jiwa dari kedua belah pihak. Ya nggak logis. Dulu kan biasa gitu bahasanya kan. Wah, Israel nggak mungkin nyerang Iran, Iran nggak mungkin nyerang Israel. Gitu. Ketika serang-serangan, wah masa serangannya gitu doang, masa nggak ada yang terbunuh. Ketika ada yang terbunuh, akan ada aja alasan-alasan lain yang menguatkan narasi-narasi mereka. Ini menurut saya ini sebuah kebodohan, teman-teman. Ini sebuah kebodohan. Kalau kita narik sejarah dulu, peradaban awal ya, namanya itu Clashes of Civilization, benturan sejarah, itu emang sudah ada sejak dulu. Kekuatan laut, kekuatan darat. Kekuatan darat ini dimonopoli oleh kekuatan Persia saat itu. Yang mana mereka itu memang kuat di daratan. Mereka itu membangun hubungan mereka melalui kafilah-kafilah dagang. Ya, mereka punya jalur-jalur strategis di darat. Sementara kekuatan laut dulu diwakili oleh Romawi. Romawi itu ekspansi dari wilayah mereka ke negara lain lewat kekuatan laut. Dan dari dulu yang seperti itu. Trennya darat versus laut. Kekuatan Persia ini sekarang dimodernisasi ini atau di masa modern ini diwakili oleh Iran dan proksinya. Sementara kekuatan laut ya itu sekarang di masa modern ya Amerika dan sekutunya yang mana sekarang itu Israel yang jadi benteng mereka. Jadi kekuatan darat itu diwakili oleh Iran, kekuatan laut diwakili oleh Amerika. Dan itu terjadi, teman-teman. Kita nggak bisa menutup mata, dan ini fakta yang nggak bisa kita bantah. Iya, tapi kan ada hubungan gelap. Ya, sekali lagi ada memang beberapa kali Amerika dan Iran itu memiliki agenda yang sama. Contoh ketika masa Irak, Amerika ingin menghancurkan Saddam Hussein. Wah, kebetulan Iran juga memang mereka punya konflik dengan Irak. Jadilah situ saling bantu-membantu antara Iran dan Amerika. Atau misalnya ketika menghadapi ISIS, Daesh di Suriah, Amerika ya merasa ISIS menjadi teror bagi mereka, dan Iran pun sama, ISIS ini adalah teror buat mereka. Di situ mereka juga sama-sama memerangi ISIS gitu kan. Nah, tapi tetap sekali lagi ada memang permusuhan besar dan real dan nyata antara Iran dan Israel, dan itu terbukti hari ini, teman-teman. Dan saya miris sebetulnya kalau hari ini ada beberapa orang yang mengaku Muslim ya merasa wah tepuk tangan, dua-duanya ini sama-sama zalim. Ya, jadi ya kita nikmati saja kehancuran dua
kekuatan zalim ini. Aduh, teman-teman jangan samakan lah. Syiah ini masih bersumber dari Islam. Ya mereka punya banyak khurafat, mereka punya banyak bid'ah. Tapi ada kelompok Syiah ini yang memang masih Islam. Kalau kalian berani mengeneralisir bahwa semua Syiah itu kafir, silakan saja. Tapi hati-hati. Ya, banyak ulama-ulama Syiah yang masih menjadi referensi-referensi atau buku-bukunya masih menjadi referensi Ahlus Sunnah seperti Nailul Autar misalnya kan. Itu ditulis oleh seorang ulama Syiah. Bahkan beberapa hari yang lalu, hari Sabtu yang lalu, 2 hari yang lalu, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman itu menghubungi langsung Masoud Pezeshkian, Presiden Iran, Republik Islam Iran, mengatakan bahwa kami, ya, negara-negara Islam mendukung Iran. Artinya, bahkan dia menggunakan istilah syaqiq atau saudara kandung. Sekelas Arab Saudi aja yang selama ini punya sejarah kelam dengan Iran, mereka sudah menyampingkan konflik mereka karena mereka tahu ada musuh yang lebih besar, yaitu apa? Yaitu Israel. Jadi untuk apa kita malah menyamakan antara Iran dengan Israel? Ya, perbanyaklah literasi kita. Bukan cuman Arab Saudi, bahkan kayak Perdana Menteri Malaysia, kemudian juga PM Qatar ya, dan juga beberapa negara-negara Arab lainnya. Mereka memberikan dukungan kepada Iran, yang mana sekarang memang hanya Iran yang bisa mempunish. Israel itu hanya Iran, PBB nggak bisa mempunish. Oke, apalagi lagi pada lemah. Iran ini punya kelebihan karena dia tidak terikat dengan strukturisasi di PBB itu kan. Dengan Amerika dia juga tidak punya hubungan mesra, artinya memang ada permusuhan yang nyata tadi itu. Jadi wajar ketika hari ini warga Gaza pun ya mereka sorak-sorai melihat roket-roket jatuh ke wilayah Israel, dan mereka tidak berbahagia melihat roket-roket Israel jatuh ke wilayah Iran. Nah, apa yang kita harus bahagia? Abu Ubaidah, jubir perlawanan di Gaza pun mengapresiasi serangan Iran dan menyampaikan belasungkawa terhadap para pemimpin Iran yang terbunuh. Lagi-lagi teman-teman, nggak ada di sini yang menggiring agar kita menjadi fanboy-nya Iran. Nggak ada gitu loh. Cuman dalam kondisi kali ini ya memang kita harus memberikan dukungan kuat kita kepada Iran ya, masih satu ideologi dan kita ya, artinya sama-sama Muslim, terlepaslah mereka Muslim Syiah. Yang penting jangan sampai kita malah mendukung dan ikut euforia terhadap serangan-serangan Israel yang jelas ini bukan Muslim juga, ini jelas-jelas sekali permusuhannya. Wala tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan dengan tegas bahwa musuh yang paling keras terhadap umat Islam itu Yahudi gitu loh. Nah, maka dari itu ya kita pantau saja terus perkembangannya, dan itu kan doa kita selama ini kan, ya Allah hancurkanlah Israel sehancur-hancurnya. Maka ya Allah jawab doa-doa kita melalui roket-roketnya Iran itu. Dan Iran nggak sendirian teman-teman, karena Iran proksinya Cina, Rusia, dua-duanya dalam narasinya jelas sekali bahwa ya kami mendukung pergerakan Iran untuk menghentikan genosida Israel itu. Namun di sisi lain bahkan sekelas Donald Trump pun itu mengeluarkan statement yang lucu sebetulnya. Dia mengatakan kami tidak terlibat dalam serangan Israel ke Iran. Dia berlepas diri, cuci tangan. Padahal saya yakin dan semua juga mengetahui Israel nggak mungkin nyerang Iran tanpa restunya Amerika gitu kan. Ada permainan Amerika di situ. Nah tapi Donald Trump mengatakan kami tidak ikut terlibat dalam serangan Israel ke Iran. Namun, kalau Iran beraninya menyerang kekuatan kami di Timur Tengah, maksudnya pangkalan militer Amerika, nah maka akan ada perang besar di situ. Jadi intinya yaitu bahasa-bahasa politiknya si Donald Trump lah, gitu kan. Ya, dia ketakutan juga, dia hari ini nggak ada sebetulnya yang mau masuk ke perang nuklir. Iran nggak mau, Amerika nggak mau, negara-negara Arab nggak mau. Satu yang bersikeras siapa? Netanyahu. Dia yang bersikeras untuk berusaha menggeret Amerika, menggeret Iran, terus menggeret negara-negara besar lagi untuk masuk ke dalam Perang Dunia Ketiga. Nah, teman-teman, maka dari itu ya kita pantau terus. Tapi yang terpenting teman-teman, fokus kita tetap Gaza. Fokus kita tetap kondisi warga Palestina di Gaza. Ini intinya. Kita doakan mereka. Ya, kita juga terus suarakan
berita-berita dari Gaza. Dan yang terpenting juga boykotnya jangan berhenti, teman-teman. Boykotnya jangan berhenti. Kalau video ini rame viewernya, ya kalau aksi-aksi boykot itu rame, maka yang sepi itu adalah tokoh-tokoh terafiliasi Zionis. Tapi sebaliknya, kalau video ini sepi penontonnya, kalau aksi-aksi massa bela Palestina juga sepi yang hadir, ya makanya akan rame otomatis adalah tokoh-tokoh terafiliasi itu. Jadi ini ada perang keramaian dan kesepian, teman-teman. Maka dari itu, ayo kita semua terus bersuara, terus berdoa, terus berdonasi juga, dan terus memboikot. Dan terakhir sebelum saya tutup, teman-teman, jangan lupa, mumpung masih tayang di bioskop-bioskop Anda, film Gaza ditonton. Ini kan lagi liburan juga ya. Ayo liburannya kita berikan edukasi terbaik untuk anak-anak kita. Ini film keren banget. Sutradaranya teman saya, dia pernah datang ke saya, curhat ke saya. Mas, pokoknya saya kalau bikin film, saya nggak mau ada unsur-unsur yang kemaksiatan di situ. Nggak mau ada auratnya di situ. Nggak mau ada misalnya kekerasan yang berlebihan. Nggak mau juga ada unsur-unsur narkoba dan sebagainya gitu ya. Bagus banget itu. Makanya ini penting sekali menurut saya untuk kita meramaikan film Haya di bioskop-bioskop ini. Karena teman-teman, industri perfilman itu kejam dan monopolinya itu keras. Film-film seperti ini, film-film edukatif seperti ini itu biasanya gampang banget turun layarnya. Sementara film-film yang banyak unsur-unsur dewasanya, yang banyak merusak otaknya itu malah lama itu di layar bioskop-bioskop mereka. Maka kita sekarang sedang berjuang di situ. Ingat, Zionis itu mencuci otak anak-anak muda kita melalui film. Maka kita mengcounter narasi-narasi rusak itu dengan melalui film juga. Dan setiap hasil penjualan, ya hasil tiket yang masuk untuk film Gaza ini, ya 40%-nya masuk ke Gaza, insya Allah akan disalurkan ke warga Palestina di Gaza. Jadi ada nilai edukasinya, ada nilai donasinya di situ, ada nilai perjuangannya, ada nilai Islaminya. Pokoknya sayang banget lah kalau tidak ini kita maksimalkan untuk memenuhi bioskop-bioskop sekitar kita. Demikian teman-teman, dari saya sekian dulu, sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.